Speak Up with Ernest Suwer, persembahan dari RSU Channel, dan senang sekali kita bisa jumpa lagi. Sebelumnya minta maaf karena beberapa ya sekitar 3 mingguan kita tidak Suwer dari RSU Channel tidak mengudara, ada kesibukan. Selain itu juga ada pemenahan studio, dan kita bisa untuk pertama kali kita bisa menggunakan studio RSU Channel walaupun belum perfect, tapi lumayanlah untuk tahap sekarang ini. Ya, dan untuk Speak Up with Ernest Suwer kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang muda. Saya boleh katakan seorang muda karena memang umurnya masih di bawah 30 seperti itu, dan orang muda yang satu ini mengambil satu keputusan yang cukup berani untuk boleh berpartisipasi dalam satu event pesta demokrasi yang akan terjadi pada tanggal 19 Desember, beberapa hari ke depan, 4 hari ke depan, hari ini tanggal 15, yaitu yang mungkin kita sama-sama tahu, pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Rotendao, pemilihan kepala desa atau Pilkades di 69 desa yang ada di Kabupaten Rotendao. Dan kita mencoba mengajak bincang-bincang dengan salah seorang yang ikut dalam berpartisipasi dalam Pilkades ini. Sudah ada di studio RSU Channel, sudah terlihat ganteng, agak sedikit berawakan. Brother, saya menyapanya brother biar lebih familiar, lebih netral seperti itu. Brother Devri Talomanafe. Halo, selamat sore bro. Selamat sore bro. Salam sehat dulu. Ya, inilah brother Devri Talomanafe, salah seorang calon kepala desa di Desa Daudolu. Sorry, Desa Tualima. Agak terbawa karena Desa Tualima adalah pemekaran dari Desa Daudolu. Desa Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut. Sekali lagi selamat sore. Sore. Oke, baik. Selamat untuk keputusan brother untuk bisa ikut dalam kontestasi pesta demokrasi tingkat desa ya di Desa Tualima pada 19 Desember, beberapa hari ke depan. Ingin tahu saja, ini mungkin yang paling pertama, apa yang memotivasi, apa yang mendorong bro berpartisipasi atau mengambil bagian di dalam pesta demokrasi Pilkades ini? Ya, baik, terima kasih. Alasan ataupun dorongan yang membuat saya berani maju mengambil satu keputusan maju dalam kontestasi politik di tingkat desa ini adalah bahwa saya melihat bahwa untuk zaman sekarang perlu yang muda, harus yang muda, bukan berarti yang tua tidak bisa, tetapi dibutuhkan orang-orang yang energik, yang punya tekad, yang punya kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Artinya menjadi kepala desa ini kan bukan hanya di desa, tetapi harus punya membangun relasi yang lebih tingkat, yang lebih tinggi. Makanya saya memberikan diri maju dengan dukungan dari masyarakat, dan saya yakin bahwa pemilihan nanti tanggal 19 itu siapapun yang terpilih itu adalah benar-benar pilihan Tuhan lewat masyarakat. Amin. Brother Devri merasa mewakili orang muda ya, punya energi, punya relasi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun Desa Tualima ke depan. Ya, kalau untuk bicara tentang relasi, saya rasa semua punya. Tetapi bagaimana kita memanage relasi itu, jangan sampai kita punya relasi tapi tidak dimanfaatkan gitu. Relasi ini kan ada berbagai macam, artinya relasi di pemerintah, relasi di pihak swasta. Relasi di pihak pemerintah, bagaimana kita menjemput, mungkin saja ada bantuan ke apa dari pihak kabupaten yang mungkin desa-desa lain belum sempat tahu, tetapi karena kita punya relasi di atas ya bisa lebih cepat. Terus relasi di swasta, di Desa Tualima itu kan ada banyak potensi yang perlu digali lagi, macam pariwisata, agrowisata. Di situ ada gula merah, ada gula semut dan banyak macam. Kita bisa optimalkan lagi dengan mencari investor-investor di luar, mungkin seperti itu. Dan itu semua sudah ada dalam otak, sudah ada dalam planningnya Devri ya. Manakala pada saatnya nanti mayoritas masyarakat mempercayakan
untuk Devi menjadi Brother Devi menjadi pemimpin di Desa Tua Lima ya. Sudah ingin tahu sejak kapan mulai ada niatan itu untuk saya mesti ikut dalam pilkades dan mempersiapkan diri sampai saat ini hari ini H-4 lah seperti itu ya. Ya, jadi sedikit cerita. Saya sekretaris desa dari 2012 sampai dengan 2019 kemarin. Waduh, berarti sudah ada pengalaman ini. Iya, kurang lebih seperti itu. Artinya waktu 2019 akhir karena sudah ada informasi ataupun akan ada pilkades nanti 2020 rencananya kan bulan April kemarin. Iya. Tapi karena pandemi jadi kita undur sampai Desember. Ya masuk November akhir tuh. 2019 ya. Ada sedikit rasa dalam hati yang saya mau maju nih, maju jadi calon kepala desa. Tapi kan mau maju bukan cuma maju sendiri. Iya. Artinya kita butuh dukungan dan puji Tuhan. Dukungan itu ada. Ya, dukungan itu ada dari orang tua, dari teman-teman pemuda, dari keluarga. Ya, kita berproses sampai dengan hari ini. Anda mewakili orang muda, tentu punya passion, punya keinginan untuk mendayagunakan akan potensi pemuda itu bagi pengembangan desa atau perkembangan desa manakala terpilih nanti atau dipercayakan nanti. Iya, artinya orang muda itu kalau kita berikan sebuah tanggung jawab dengan sendirinya pola pikir mereka akan berubah. Saya melihat bahwa karena bukan di desa saya ya, bukan, hanya di desa-desa yang lain. Desa lain lah. Mungkin orang muda kurang diberi kepercayaan memegang posisi ini atau mempercayakan mereka mengerjakan ini itu, artinya pola pikir mereka hanya berputar pada dunia-dunia di luar. Ini jarang di desa atau ada kegiatan-kegiatan di desa pun Pak pemuda jarang sekali ambil bagian. Itu kalau tidak dilibatkan. Iya, kalau tidak dilibatkan. Makanya tujuan saya, motivasi saya itu artinya ke depan kalaupun nanti terpilih, saya pastikan yang akan berdiri di depan itu adalah orang-orang muda. Apakah nanti misalnya perangkat Anda atau yang ya kalau mungkin lebih luas kabinet Anda lah seperti itu didominasi oleh orang-orang muda? Iya, karena sesuai dengan Permendagri yang menjadi perangkat desa itu kan harus tamatan SMA ke atas, minimal SMA sederajat. Nah itu pun ada batasan umurnya. Jadi paling tidak ya itu sudah bisa menjawab bahwa kita harus pakai orang-orang yang muda, orang-orang yang mungkin masih segar, masih kuat, masih fresh, otak fisiknya masih ada. Kalau kita pakai yang tua-tua, akhirnya kita juga ada hukum perasaan ya. Iya, ada dengan rasa lah. Dengan rasa kita mau perintah kiri kanan juga agak-agak perasaan gitu. Brother Jeffrey, Anda ingin benar-benar menggunakan potensi pemuda di Desa Tua Lima untuk membangun dan memajukan desa Tua Lima ya. Sudah ada gambaran atau paling tidak sudah ada statistik lah ya, potensi dalam hal mungkin pendidikannya atau dalam hal umur pemuda di Desa Tua Lima itu cukup banyak tersedia. Iya, jadi rata-rata di Tua Lima itu pemuda umur 17-an tahun ke atas, artinya sudah tamat SMA. Itu ada banyak. Yang lain karena mungkin tidak terpakai di desa, jadi tidak dilibatkan, makanya mereka memilih untuk keluar. Ya secara kasar mencari nafkah di luar. Artinya itu tujuan saya untuk pulang. Kita bangun desa. Ya, kalau bukan pemuda siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Baik, mungkin ini kita ingin tahu saja satu contoh program lah mungkin atau tertuang dalam visi misi Brother Jeffrey yang benar-benar nanti akan memposisikan pemuda atau melibatkan pemuda di dalam pembangunan desa nanti. Iya. Menyangkut dengan visi misi nanti melibatkan pemuda, salah satu contoh bahwa di desa kami itu, desa saya itu belum ada namanya satu wadah organisasi yang Karang Taruna belum ada. Yang pertama lakukan itu adalah Karang Taruna dulu. Kita bentuk Karang Taruna. Setelah kita bentuk Karang Taruna, dalam visi misi saya juga kita peningkatan sumber daya alam, yaitu pariwisata, pertanian, kelautan dan sebagainya. Nah dalam pariwisata ini ada banyak faktor yang membutuhkan tenaga
Nah Dan itu pikiran. ya, dan pikiran itu orang-orang muda punya. Itu yang kita harus eksploitasi lagi. Di Tolima itu kan ada mangrove. Iya. Ada mangrove yang sampai dengan sekarang belum pernah dijamah. Iya. Saya tertarik dengan beberapa desa yang sudah mulai wisata mengembangkan. mangrove ya. Pernah sekali ada waktu zaman masih sekretaris pernah, tapi mungkin karena faktor dana, Iya. dan juga SDM-nya belum memadai, kita juga masih tertinggal sedikit SDM-nya, makanya dalam visi misi saya itu kita tingkatkan dulu SDM-nya, baru SDA-nya kita eksploitasi. Sedikit mungkin bisa digambarkan potensi desa Tualimo itu nampaknya merata ya, ada potensi lautnya, potensi darat, pertanian, lontar dan lain-lain hampir lengkap semua ya, potensi desa Tualima ya. Kita Tolima itu kan desa, kalau bilang desa pesisir juga iya. Desa pertanian juga iya. Karena di situ pesisir karena kita berbatasan langsung dengan laut. Ada wilayah lautnya, terus di situ ada lontar yang menghasilkan gula semut. Itu jadi satu komoditi yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya dipasarkan oleh pemerintah desa sekarang. Ya itu kita akan lebih genjot lagi nanti ke depan. Iya, ingin tertarik dengan yang kita tahu bahwa Tualima itu adalah satu desa sentra produksi gula merah ataupun gula semut dan gula lempeng ya. Apa dalam visi misi Brother juga tertuang peningkatan produksi atau apapun yang atau mungkin manajemen pemasarannya daripada varian produk dari lontar itu, Dev? Iya, jadi kalau untuk peningkatan pemasaran terhadap olahan-olahan dari lontar ini sebenarnya sudah ada. Kemarin tahun 2020 yang ini sudah ada bantuan dari kementerian untuk sekitar 40-an petani lontar. Penyadap lontar itu sudah dibangunkan rumah, terus diberikan alat-alat masak. Rumahnya pun sudah ada, rumahnya itu macam penampungan, dibuat penampungan. Jadi desa ambil dari petani, baru desa pasarkan lagi ke pihak ketiga gitu. Jadi ya maksud saya nanti kita tingkatkan lagi lah. Dari yang sudah ada di karena manajemen pemasaran supaya petani terbantu dengan harga. Salah satu kendala bisa dibilang yaitu animo atau permintaan banyak tetapi produksinya itu tidak bisa menjangkau. Nah, untuk hal itu apakah ada upaya juga nanti ketika atau pada saat nanti kita doakan kalau terpilih ya, karena kita ada stagnan bahwa penyadap lontar terutama dari kalangan muda itu hampir tidak ada sama sekali. Yang kita andalkan orang-orang tua, atau memang di desa Tualima itu tidak seperti itu, anak-anak muda juga menyadap lontar karena menghasilkan gitu deh, bisa digambarkan. Ya, jadi di desa Tualima itu memang mayoritas penyadap itu orang tua kan kita kisaran umurnya 40 ke atas ya. Itu mayoritas, tetapi ada beberapa yang umurnya seperti saya, 30-an, 20-an. Ya, itu yang kita harus lebih perhatikan lagi, karena memang seperti yang Bapak katakan bahwa permintaan lebih banyak daripada tersedianya di desa. Itu karena memang dia sistemnya kebanyakan masyarakat ini kan belum begitu mengikuti arahan. Jadi kita pemerintah desa sudah ambil, tetapi mereka masih jual lagi di orang lain dengan harga yang mungkin lebih di atas dari yang desa tawarkan. Itu yang nanti ke depan atau niaganya akan diatur lagi biar supaya dia teratur satu pintu lah begitu. Kemudian kita tahu kan siklus pohon lontar ini kan tidak sepanjang musim dia menghasilkan kan, mayanya bisa menghasilkan. Itu yang mungkin bisa di manage lagi supaya memang pada saat pohon lontar tidak menghasilkan tetap ada stok seperti itu. Memang di desa kan ada kemasan. Jadi sudah tahun ini sudah dikemas pemerintah desa tahun ini, dan sekarang sempat dikirim sampel ke kementerian, tapi mungkin belum ada
tanggapan balik. Iya. Tapi di desa itu sudah ada, jadi diproduksi dan dimasukkan dalam kemasan. Jadi mungkin kalau nanti seperti yang Bapak katakan bahwa siklusnya berubah, artinya tahu bulan-bulan yang dimana lontar tidak menghasilkan, tapi stoknya masih ada. Kita mungkin singkat saya pastikan dalam visi misi ada rumusan formulasi kalimatnya yang mau ditonjolkan dari visi misi ada, atau formulasi kalimat Brother Devri sebagai seorang calon kepala desa itu apa untuk desa Tua Lima ini? Kalau berbicara tentang macam seperti slogan saya itu, slogannya itu bersatu kita pasti bisa. Bersatu kita pasti bisa. Terus di dalam slogannya itu termuat visi saya. Iya. Visi saya itu menciptakan desa Tua Lima yang mantap, yaitu maju, bermartabat, mandiri, aman dan transparan. Itu yang mengikat. Artinya bahwa kita bisa ikat semua itu dalam visi dan nanti kita terjemahkan lagi dalam misi-misinya. Iya. Baik, Dev, kan tinggal 4 hari. Hari ini adalah agenda terakhir untuk kampanye. Hari terakhir untuk kampanye. Kita melakukan recording ini, jadi kita record wawancara ini pada saat masih dalam masa kampanye. Namanya kompetisi, kontestasi kan ada kalah menang ya. Kita optimis, siapapun akan optimis menang, tetapi tentu tidak semua menang, ada satu yang menang atau terpilih mendapat amanah rakyat. Dev sendiri sudah siap manakala misalnya kali ini belum mendapat amanah kepercayaan rakyat. Saya sependapat dengan Bapak bahwa setiap calon pasti optimis akan kemenangan. Iya. Tetapi semua itu kembali pada masyarakat yang memilih dan kembali pada Tuhan yang menentukan. Prinsip saya, kalah itu bukan berarti selesai. Kalah itu adalah pelajaran untuk kali ke depan kita lebih baik. Dan kalah pun saya sudah siap. Saya menerima lapang dada, dan kalau menang kita tetap bersyukur dan kita kembali merangkul saudara-saudara yang lain. Prinsip saya Bapak, kita harus jadi seperti jarum yang menyatukan dan jangan seperti gunting yang memisahkan. Ingin tahu saja pola pendekatan Bro dalam ya mau dibilang sosialisasi atau kampanye lah siapa itu terhadap masyarakat itu seperti apa, terhadap masyarakat desa Tua Lima? Iya, jadi kalau untuk sistem kampanye karena memang kita dibatasi dengan pandemi, jadi kita sistemnya pola pendekatannya tatap muka. Kita masuk rumah, kita sampaikan bahwa nanti tanggal 19 kita maju dengan visi saya seperti ini, kembalikan lagi kepada masyarakat. Kalau pilih terima kasih, tidak boleh pun terima kasih, tapi ingat kita pilih harus pakai hati, jangan pilih pakai uang gitu. Berapa, ingin tahu saja berapa kakak dan berapa pemilih di Tua Lima, Dev? Pemilih di jumlah kakak di Tua Lima itu 170 kepala keluarga, dengan jumlah pemilih yang ada di DPT itu 391. Dari sekian banyak kakak itu kembali ke pendekatan ya, sudah kunjungi semua kakak yang ada? Iya, karena mungkin sebelum masuk dalam masa kampanye kita sudah door to door, sosialisasi sendiri. Ya hampir 90% masyarakat di kepala keluarga itu sudah kita masuk, karena tidak mungkin keluarga kita masuk lagi. Iya. Berapa calon di Tua Lima? Tiga ya. Semuanya berjalan harmonis karena dalam kampung bersaudara semua. Ya, semuanya sejauh ini harmonis dan harapan kita bertiga calon juga sampai dengan pemilihan, pemungutan dan pengumuman. Perhitungan berjalan dengan baik. Siapapun yang menang kita siap. Itu untuk desa Tua Lima. Oke, terima kasih Brother Devri, selamat berjuang lagi. Berapa hari lagi ya? 4 hari lagi dan besok sudah masa tenang ya. Tentunya kembali ke tadi yang kita perbincangkan. Yang penting kita berupaya keras, mengangkut hasil itu urusan yang di atas. Ada peribahasa yang bilang begini, lebih baik bertanding dan kalah daripada tidak bertanding, artinya tidak ikut seperti itu. Oke, sukses untuk Anda. Tentunya sukses itu tidak harus menang ya, kalaupun itu adalah kesuksesan. Yang penting sudah maksimal seperti itu. Selamat berkompetisi. Terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pemuda itu adalah tulang punggung, dan karena itu kalaupun nanti mendapat amanah, saya pasti
saya pastikan dan saya harap bahwa komitmen untuk mengembangkan pemuda, melibatkan pemuda itu tetap terjaga dan ya diwujud nyatakan seperti itu ya Dev ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk datang ke ESU Channel, ESU Studio, dan selamat berjuang sampai jumpa. Ya, sahabat, friend, inilah perbincangan singkat kita dengan salah seorang calon kepala desa Tua Lima, Kecamatan Rote Barat Laut, Brother Devri Talomanafe. Kita sudah bincang-bincang, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi visi misinya, apa yang menjadi kerinduannya untuk terlibat, untuk partisipasi dalam pemilihan kepala desa di Tua Lima. Masalah menang atau kalah itu urusan nanti, tetapi beliau sudah bertekad mewakili pemuda tampil untuk bisa membangun desa Tua Lima. Sahabat, jangan lupa kalau sahabat menyukai ESU Channel dengan tayangannya lewat Speak Up with Ernest, jangan lupa sekali lagi ajakan untuk mengembangkan channel ini, like, subscribe, dan share untuk pengembangan channel ini ke depan. Sampai jumpa